Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Fitri dari kelas L2 dengan NIM 0805 1382 4290. Di sini saya akan membuat laporan video praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari dengan materi pemetaan garis pantai. Di sini saya akan membuat mulai dari pendownloadan data citranya, data Landsat 8-nya, cara pemetaan garis pantai, dan cara layout. Oke, langkah pertama itu masuk ke USGS. Nah, di sini kita cari pulau yang kita ambil. Contohnya seperti ini. Nah, di sini pulau yang aku ambil itu Pulau Komodo. Jadi di sini pilih address place. Address place ini supaya lebih gampang. Jadi kita tinggal mengetik pulau yang kita tuju. Contohnya ini Pulau Komodo. Kita show, klik yang ini. Nah, kalau sudah dapat itu, nah jika sudah dapat itu kita search. Ini tahunnya itu mulai dari Januari sampai Desember. Misalnya di sini aku mau ngambil bulan 1, tanggal 9, 2017 ke tanggal bulan 12, tanggal 9, 2017. Ini untuk range range awannya itu di bawah 10. Nah, kalau udah kita pergi ke dataset, kita pilih Landsat, pilih yang Landsat Collection 2 level 2, pilih yang Landsat 8, lalu result. Tunggu. Nah, sudah keluar hasilnya. Pilih yang daerah awannya sedikit. Misalnya aku mau pilih yang ini. Nah, ini bisa kita tinggal download aja. Caranya klik di sini. Ini untuk data yang 2017. Jadi bisa di-download aja. Tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya untuk tahun 5 tahun ke depannya itu di sini kan 2017, berarti kalau 5 tahun ke depannya itu 2022. Jadi untuk tahun 2022 juga juga kita download dari bulan Januari sampai Desember. Jadi di sini tinggal diubah aja 22. Ini juga 22. Ini bulan 12. Nah, kalau udah kita ke dataset. Sama seperti tadi, pergi ke Landsat, pilih Landsat Collection 2 level 2 dan Landsat 8, lalu pergi ke Result. Nah, kalau udah, kalian bisa pilih bagian mana yang mau di-download dari range tahun 2022 ini. Usahakan pilih yang awannya sedikit seperti yang ini. Cara downloadnya sama seperti yang tadi, di sini, klik ini, lalu bisa tinggal di-download deh. Nah, untuk tutorial cara mendownload data Landsat 8 udah selesai. Selanjutnya masuk ke eh, pemetaan garis pantainya. Baiklah, di sini langsung saja masuk ke ArcGIS. Di sini masuk ke Add Data. Masukin data yang udah di-download tadi. Ini masukin B3 sama B6. B3, B6. Terus di-add. Lalu masukin yang 2022 juga. Masukin B3 sama B6 juga. Nah, ini bisa kita ganti namanya supaya lebih lebih gampang mengenali ini band berapa band berapa. Nah, kalau udah, ini kita rectangle bagian yang mau diambil. Ini aku mau ambil ini. Ini kita zoom dulu. Nah, kalau udah, itu bisa kita pergi ke Windows, Image Analysis. Ini kita buka, kita klik bagian ini.
Empat-empatnya kita bikin kayak gini. Ya, ini rectangle-nya kita hapus. Dia bakal jadi kayak gini. Dan ini bisa kita tutup. Lalu kalau udah gini kita pergi ke Windows. Search. Raster. Raster kalkulator. Ini kita search. Kita pilih yang spasial analysis. Ini kita masukin rumus plot. Kita masukin yang 2017 dulu. Kurang B6. Dibagi. Plot lagi. B3 ditambah B6. Ini kita simpan. Ini kita buat namanya MBWI 17. Kalau udah save, kalau udah kita okein aja. Kita tunggu prosesnya selesai. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk tahun 2022. Seperti tadi, kita simpan dan kita tunggu. Lalu yang ketiga itu masih di raster kalkulator. Ini kita masukin rumus pon. Ini kita masukin rumus pon MDWI 17 kurang lebih 0,1,0. Nih, kalau udah masukin rumus seperti ini, kita simpan di geodatabase yang tadi, tapi namanya nama yang berbeda. Kita save, lalu oke. Tunggu sampai selesai. Nah, maka hasilnya bakal seperti ini. Lalu kita masukin juga untuk 2022. Hmm, kita bikin pulau Kalimantan. Oke, tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah, itu tetap di search. Kita search polygon. Kita pilih yang ini. Lalu di in clusternya kita pilih yang 2017. Ini simply poligonnya kita matiin. Lalu kita oke. Tunggu sampai selesai. Lalu lakukan hal yang sama pada untuk tahun 2022. Ini juga kita matiin. Lalu oke. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah dia bakal jadi seperti ini. Dia bakal nampilin garis pantai. Masih di raster, kita klik. Masih di search tadi, kita klik future to line. Kita pilih yang ini. Ini untuk input future, kita pilih yang 2017 dulu. Lalu di sini 100 meter. Ini kita jadiin GP17. Save. Lalu kalau udah kita oke, tunggu prosesnya sampai selesai. Hmm.
Kalau udah lakukan hal yang sama untuk yang tahun 2023, tahun 2022. Oke. Bisa dilihat di sini, eh, setelah dimatikan semua, sisakan yang GP. Untuk yang 2017 itu yang berwarna ungu, dan untuk yang 2022 itu berwarna biru. Nah, ini kita bisa hapus saja untuk yang tidak berguna. Ini pilih editor, start editing untuk yang 2017. Oke, ini bisa kita langsung apa dihapus, maka terlihat eh, garis pantai untuk 2017 itu yang berwarna hijau, dan untuk yang 2022 itu yang ungu. Nah, setelah itu masuk ke search, klik smooth line. Nah, untuk smooth line itu untuk inputnya kita masukin yang 2017, lalu ini kita simpan. Nah, untuk smooth tolerance-nya itu 100, lalu bisa langsung di OK-in aja. Oh, nah, kalau udah kita masukin yang 2022 sama seperti tadi. 100. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah seperti ini, maka terlihat perbedaan garis pantainya. Ini, kalau sudah begini, lalu kita di sini kita klik kanan, pilih Open Attribute Table. Nah, di sini kita pilih yang, nah di sini pilih Add Field. Ini kita namain garis pantai. Kita pilih yang short integer, lalu oke. Nah, di sini, nah untuk di sini kita klik kanan, calculate geometry. Nah, di sini untuk ininya pilih length. Ini udah benar, ini meter. Oke. Nah, maka dia akan ada nilainya. Kita lakukan juga untuk yang 2022. Real, terus konten. Udah, kita masuk ke yang ini, ke kanan. Pilih calculate geometry. Yes. Ini tetap length. Ini udah benar. Ini meter. Oke. Yes. Nah, dia bakal ada nilainya. Nah, kalau udah, kita bisa langsung masuk ke layout. Nah, pertama itu kita eh, add base map dulu. Imagery, add. Nah, kalau udah, ini udah udah di apa? Udah di patch and print juga, udah di landscape. Ini tinggal kita rectangle beri untuk memberi informasi tepi petanya. Kita bikin sampai 5. Ini kita beri informasi nama petanya. Nah, setelah diberi eh, informasi nama, lalu kita beri informasi
arah mata angin. Lalu kita bersih informasi scale bar. Scale bar kita ubah jadi kilometer. Ini kita beri informasi scale text. Ini scale text. Lalu beri informasi legenda. Ini kita next, 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 next. Ini udah keluar. Nih, kalau udah kita beri informasi data frame dengan SHV Indo. Ini masukin SHV Indo-nya. Nah, kalau udah kita bisa munculin titik koordinatnya di exception ini, di layer akan keluar. Ini kita bisa kita zoom. Ini bener ya, ini Pulau Komodo. Nah, kalau udah itu bisa diterapiin. Ini kita ubah jadi green. Nah, lalu kita beri informasi untuk nama NIM dan kelas. Ini tensi Roman. Oke. Nah, kalau udah kita bisa tambahin logo Unsri dan logo Lab Indraja. Nah, kalau udah kita beri grid pada samping petanya supaya lebih rapi. Ini cuma beri grid. Nah, kalau sudah, ini udah selesai untuk pemetaan garis pantai. Baiklah, untuk kesimpulan dari praktikum pemetaan garis pantai ini, hasil pemetaan garis pantai menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan bentuk dan posisi garis pantai dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat berupa abrasi, pengikisan daratan oleh gelombang laut, maupun akresi, penambahan daratan akibat pengendapan sedimen. Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan garis pantai antara lain dinamika gelombang, arus laut, pasang surut, aktivitas manusia di pesisir, serta kondisi geomorfologi pantai. Perbandingan citra dari tahun ke tahun berbeda memperlihatkan bahwa beberapa area mengalami penyempitan daratan akibat abrasi, sementara lain mengalami perubahan lahan akibat sedimentasi. Secara umum, hasil pemetaan ini memberikan gambaran penting mengenai dinamika pantai yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengolahan wilayah pesisir, mitigasi bencana abrasi, serta konservasi sistem pantai secara berkelanjutan. Saran untuk pemateri pada saat menjelaskan pada praktikum kali ini itu terlalu cepat sehingga pada praktikum kali ini banyak yang ketinggalan saat mengikuti tutorial yang ada di depan. Mungkin segitu saja tutorial dari saya, dimulai dari mendownload data Landsat 8 sampai melakukan pengolahan di ArcGIS dan kesimpulan saran serta layout. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.